أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari syurutut tawaf. Indak ya Jabir, keseluruhannya berapa syarat-syarat tawaf itu? Enam. Yang pertama, niat. Yang kedua, memulai tawaf dari pojok yang ada Hajar Aswadnya. 3, menjadikan Ka'bah di sisi kirinya ketika tawaf. Nah, ditutup, bukunya ditutup. Syukran. Yang keempat, menyempurnakan 7 kali putaran. Kalau cuma 6 atau 5 sah tidak? Cahaya tidak sah. Yang kelima, dilengkapi yang kelima. Mana Nasrul? Mana Nasrul? Kum. Penjelasan. Bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang keenam, menutup aurat. Tayyib, ahsan. Penjelas. Disunnahkan pada terkhusus tawaf qudum. Terkhusus tawaf qudum ada sunnah yang tidak didapati pada tawaf-tawaf yang lain. Apa itu? Indak ya Muhammad Aceh. Yang pertama ittiba. Ittiba itu bagaimana? Yang dimaksud dengan ittiba, yaitu meletakkan tengah dari lidahnya di mana? Pertengahan lidah diletakkan di bawah ketiak yang bagian kanan. Kemudian ujung lidahnya disampirkan di mana? Di pundak kiri. Ini namanya ittiba. Kemudian sunnah yang kedua,
Istilahnya dalam bahasa Arab apa? Itu berjalan cepat ketika putaran keberapa? Nah, putaran 1, 2, dan 3. Taib, berjalan cepat tapi tidak sampai apa? Melompat, berlari, tidak. Jalan cepat dengan memendekkan langkah. Dinamakan apa dalam istilah Arabnya indak ya Talha? Tulis anda. Apa istilahnya indak ya Hamzah? Ar-ramal. Nah, istilahnya adalah ar-ramal. Taib. Kemudian di antara sunnah-sunnah ketika tawaf. Taib. Di antara sunnah-sunnah ketika tawaf. Apa yang sudah kita ambil indak Mujahid? Nah, yang pertama disunahkan istilamul hajar aswad. Nah, istilam yang padanya 4 tingkatan. Tayyib telah kita lewati kemarin dan sunnah. Nah, 4 tingkatan tersebut sunnah. Tayyib yang paling utamanya apa Akmal? Mengusap dan kemudian mencium hajar aswad. Ketika mengusap apa yang diucapkan? Bismillah wallahu akbar atau Allahu akbar, begitu saja. Taib. Kemudian tingkatan kedua, kalau tidak mampu mencium hajar aswadnya, apa yang dilakukan? Rafi' siapa? Fatih. Sebelum menggunakan tongkat. Apa yang kedua? Diusap, kemudian mencium tangannya. Kemudian yang ketiga apa Muhammad? Menyentuh menggunakan tongkat. Kemudian dicium apanya? Tongkatnya yang menyentuh hajar aswad itu. Baik. Kemudian yang terakhir Yahya, isyaratnya gimana? Contohkan. Mengucapkan apa ketika isyarat? Allahu akbar. Baik. Nah, dan istilah hajar aswad ini ikhwan, padanya keutamaan khusus. Nah, mendatang dalam hadis, wallahi la yab'atsanna Allahu yaumal qiyamah lahu 'ainani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu yashhadu 'ala man istalamahu bil haqqin. Yashhadu 'ala man istalamahu bi haqqin. Jadi kelak hajar aswad tersebut akan bersaksi bagi siapa saja yang istilam, yang mengusapnya dengan hak. Taib. Berarti kalau demikian, setiap mau memulai tawaf berarti apa? Takbir, ya tidak? Karena otomatis ketika mau tawaf kan dia mulai dari hajar aswad. Dia apa? Istilam, dengan isyarat atau yang lebih utama dari itu, mengucapkan Allahu akbar, baru mutar. Nanti lewat lagi di hajar aswad apa? Isyarat lagi, kemudian membaca apa? Allahu akbar, mutar. Tayyib. Sampai apa? Sampai 7 putaran. Nah, setelah selesai putaran ke-7, itu mengucapkan Allahu Akbar lagi tidak? Hudzaifah. Setelah selesai semuanya, dia mutar ke-7, selesai, ketika kan mulai dari hajar aswad, selesainya juga di
Hajar Aswad. Nah, ketika selesai itu dia kan di Hajar Aswad, di pojok yang ada Hajar Aswadnya, dia membaca takbir lagi tidak? Tidak. Nah, tidak membaca takbir di akhir putaran ketujuh. Tayyib. Kenapa? Karena istilah ikhwan dan ucapan Allahu Akbar itu disunnahkan untuk mengawali putaran, ketika mau mengawali putaran. Tayyib. Dan setelah selesai putaran ketujuh, atau ada lagi sunnah yang lain, yaitu apa kemarin? Mengusap rukun yamani. Istilah rukun yamani jika dimudahkan. Kalau tidak mampu mengusap rukun yamani, apa yang dilakukan? Ikhlas, tidak melakukan apa-apa. Baik. Dan masyhur ikhwan disebutkan dalam kitab-kitab manasik bahwasanya di antara rukun yamani dan rukun Hajar Aswad itu seorang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tayyib. Hadis ini ikhwan diperselisihkan oleh para ulama dan sederetan para a'immah mu'asirin seperti Syekh bin Baz. Naam. Tayyib. Demikian pula Syekh Albani menetapkan sabitnya hadis tersebut dalam Sunan Abi Dawud. Tayyib. Jangan memperbanyak bacaan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi bagi yang menyatakan hadisnya tidak sabit, maka pada putaran tersebut atau di tempat itu membaca apa yang dimudahkan. Karena perkaranya luas ikhwan. Ketika tawaf apa yang dibaca di situ memperbanyak zikrullah. Ya, ketika tawaf disunahkan untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak doa atau membaca Al-Qur'an dengan lirih. Kalau punya hafalan, baca Al-Quran. Karena apa? Seutama-utama zikir mutlak adalah apa? Qiraatul Quran. Tayyib. Sehingga diperbanyak antara takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar. Nah, demikian pula baca ayat-ayat Al-Quran, demikian pula doa. Tayyib. Ini semuanya disyariatkan ketika dia tawaf. Dan tidak mengeraskan suara. Nanti di sana seseorang yang melakukan tawaf akan melihat banyaknya penyelisihan dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Ada yang mengeraskan suara, ada yang dipandu oleh pemimpinnya, yang lain mengikuti saja, tidak paham artinya apa. Ini mengganggu yang lain. Sehingga dari sini kita ketahui tidak ada zikir khusus dan doa khusus ketika tawaf. Pengkhususan setiap putaran pertama membaca doa ini, putaran kedua membaca doa khusus lagi, ketiga doa khusus lagi. Ini semuanya tidak ada dalil yang menjadi landasannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan sa'i. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala wa syurutus sa'i al-awwal an-niyah. Ini jelas dipersyaratkan pertama niat, bahwasanya dia melakukan sa'i itu sebagai ibadah, bukan sekedar olahraga atau nyari orang, tapi niatan ibadah. Yang ketujuh wa takmilus sab'ah. Yang kedua wa takmilus sab'ah, menyempurnakan 7 kali.
7 kali sa'inya. Wal ibtida'u minas Safa, dan memulainya dari Safa. Kalau dia balik memulainya dari Marwah, maka itu belum dihitung. Memulai dari Safa. Perhatikan catatan kaki, falau bada'a minal Marwah fala yu'taddu bihadza syaud. Apabila dia memulai dari Marwah, maka perjalanan ini, yaitu dia jalan dari Marwah ke Safa, belum dihitung. Baru nanti ketika balik dari Safa ke Marwah itu baru dihitung 1. Wa dhahabuhu minas Safa ilal Marwah syautun, baru dihitung ketika dia pergi dari Safa ke Marwah. Karena mungkin tadi dia masuknya salah, kebalik, akhirnya dia sudah terlanjur di atas Marwah. Ya dia harus ke Safa dulu, dan perjalanan dari Marwah ke Safa dihitung tidak, Ali? Belum dihitung saat itu. Karena memulainya harus dari Safa. Waruju' ilal Marwah ilal Safa syautun. Jadi pergi dari Safa ke Marwah dihitung 1. Kemudian kembalinya dari Marwah ke Safa dihitung 1 juga, berarti 7 kali. Nah maksudnya apa? Dari Safa ke Marwah 1, Marwah balik ke Safa 2, kemudian balik lagi Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4. Demikian terus sampai 7 kali, dan nanti akan berakhir di Marwah. Wa yabda'u bis Safa, dan dia memulai dari Bukit Safa di hadis Jabir al-Mutaqaddim, berdasarkan hadis yang telah lewat dari Jabir. Thumma kharaja minal babi ila Safa falamma dana minas Safa qara'a inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian Nabi SAW keluar dari pintu menuju Safa, maka tatkala telah dekat dengan Safa, beliau membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih fabada'a bis Safa. Jadi bacanya inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih, sambil jalan naik ke Safa. Taib. Ini 3 syarat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan Syekhul Islam Al-Khanifillah menyebutkan ada 6 syarat untuk sa'i. Selain 3 syarat tadi, yaitu niat, kemudian jumlahnya 7 sempurna, kemudian yang ketiga tertib, yaitu tertib maksudnya dimulai dari Safa ke Marwah. Nah, permulaannya di Safa dan berakhir di Marwah. Kemudian yang keempat al-muwalah. Nah, al-muwalah yaitu dilangsungkan secara bersambung, tidak diputus. Ini untuk sa'i. Al-khamis an yataqaddamahu tawafun. Untuk sa'i dipersyaratkan harus didahului dengan tawaf. Baik itu tawaf wajib atau tawaf sunnah. Taib. Sehingga seandainya dia tawaf setelah tawaf qudum, atau melakukan sa'i setelah tawaf qudum sah, atau melakukan sa'i setelah tawaf sunnah sah juga. Yang penting harus didahului dengan tawaf terlebih dahulu. Tidak bisa langsung sekonyong-konyong datang langsung sa'i. Taib.
Kemudian terkhusus untuk sa'i haji, alla yataqaddama as-sa'yu ala ashhuri al-haji. Sa'i tersebut tidak mendahului bulan-bulan haji. Ini kalau sa'i untuk haji. Sa'inya harus dilakukan pada bulan-bulan haji. Adapun sa'i untuk umrah, maka itu apa? Boleh dilakukan di sepanjang tahun. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya sa'i harus didahului dengan tawaf terlebih dahulu. Nah, dan sebagian ikhwan memerinci kalau dia lupa, lupa tidak tawaf terlebih dahulu langsung sa'i, maka dalam kondisi demikian la haraj, tidak mengapa. Karena Nabi ketika ditanya tentang takdim dan takhir pada kondisi seorang jahil dan lupa, beliau menjawab dengan la haraj. Adapun a'immatul arba'ah dan jumhur mengatakan sa'i tidak sah kecuali setelah tawaf. Dalilnya karena Nabi sa'inya mesti setelah tawaf. Dan beliau mengatakan lita'khudhu manasikakum. Maka ini lebih aslam ya kawan. Ini lebih selamat untuk seorang apa? Jangan sampai sa'inya dia melakukan sa'i tanpa didahului tawaf terlebih dahulu. Apalagi ketika umrah, dia balik dulu karena mungkin lihat tempat sa'inya sepi, tempat tawafnya ramai, dia ingin sa'i dulu sajalah, cari yang sepi-sepi. Ini untuk umrah, berarti telah apa? Telah melakukan rangkaian manasik tanpa berurutan. Taib. Padahal pada umrah kan cuma tawaf, sa'i dan mencukur. Maka yang demikian ikhwan jangan sampai dilakukan. Tidak boleh untuk seorang mengedepankan sa'i sebelum umrah, sebelum apa? Tawaf. Taib. Qala wal masyru' an yukthira al-insanu fi tawafihi wa sa'yihi wa jami'i manasikihi min dzikrillah wa du'a'i. Dan yang disyariatkan seseorang untuk memperbanyak dalam tawafnya dan sa'inya dan keseluruhan manasiknya untuk membaca zikrullah dan berdoa kepada Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila at-tawafu bil bait wa bis safa wal marwah wa ramyil jimari liiqamati dzikrillah. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah tawaf dijadikan ibadah tawaf di Baitullah dan sa'i di Safa dan Marwah serta melempar jumrah untuk menegakkan zikrullah. Nah, sehingga kalau sampai melakukan amalan-amalan itu dia tanpa berzikir, kosong dari zikir, maka akan sangat kurang dengan hikmah dari disyariatkannya ibadah tadi. Dan hadis ini ikhwan, taib, perhatikan dalam catatan kaki. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Aisyah radhiyallahu anha wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Dan hadis ini yang rajih mauquf,
Sedangkan riwayat yang marfu' dhaif. Pada sanadnya Ubaidullah bin Abi Ziyad. Beliau laisa bil qawi. Dikatakan oleh Abu Dawud fi ahadithihi manakir. Kata Syalbani, mimma yadullu ala dha'fihi ittirabuhu fi raf'ihi wa waqfihi. Di antara yang menunjukkan tentang kedhaifannya, ittirab dia dalam merofakkan dan meriwayatkan secara mauqufnya. Rafa' dan mauqufnya muttarib dan menyelisihi thiqat. Makanya yang rajih riwayat ini mauquf dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Cuman menunjukkan apa yang dikandung dalam hadis ini, dikatakan dalam ta'liq, wa yadullu alaihi aidan qaulullah ta'ala wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Jelas. Berzikirlah kepada Allah pada ayyamin ma'dudat, hari-hari yang ma'dudat. Wa qauluhu fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Dan telah kita lewati dulu pada pembahasan al-masy'ar, ada masy'aril haram, ada masy'aril halal. Kalau masy'aril haram di mana, Ali? Masy'aril haram di mana? Jangan sampai lupa. Indaka Ismail. Muzdalifah, terkhusus di gunung yang namanya apa? Quzah. Tayyib. Wa qauluhu fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir diperintahkan untuk berzikir. Tayyib. Dan di antara zikir yang sabit ketika sa'i akhwan yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini. Nah, bacaan yang sabit ketika sa'i dari sebagian salaf, yaitu dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Mas'ud afwan. Dari Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Kana Abdullah idza sa'a fi batnil wadi qala rabbighfir warham, rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini ada berbanyak. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sanadnya sahih. Dan juga yang semisal datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tayyib. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fataha Allah 'ala rasulih Makkah qama fi an-nasi fahamidallahu wa athna 'alaihi thumma qala inna Allah habasa 'an Makkah al-fil وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه. Nah, di akhir pembahasan dari Kitabul Haji ini akhwan, beliau bawakan beberapa hukum tentang tanah haram dengan membawakan hadis Abi Hurairah ini. Taib.
Di dalam hadis Abi Hurairah ini dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Dengan Mekah atau tanah haram. Perhatikan hadis dari Abi Hurairah. Kata beliau, "Lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah." Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuka untuk rasulnya kota Mekah. Terjadi kapan ini? Pembukaan kota Mekah, dikuasainya Mekah oleh kaum muslimin. Kapan terjadinya? Indaka cahya. Tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan, diingat-ingat. Catat. Biar besok ketika ditanya tidak bengong. Kapan kota Mekah dibuka, dikuasai oleh kaum muslimin? Umar? Tahun ke-8 Hijriah. Bulan apa? Fathur? Bulan Ramadan. Taib. Maka qama fin nas fahamidallahu wa athna alaih. Nah, Nabi pun berdiri dan memuji Allah serta menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya khutbah-khutbah mau'izah hendaknya dimulai dengan ini. Dengan apa? Memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, innallaha habasa an Makkah al-fil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menahan dari kota Mekah, yaitu menjaga kota Mekah dari apa? Serangan al-fil. Apa makna al-fil? Inda Qadir, gajah. Dari serangan tentara bergajah yang masyhur dipimpin oleh siapa? Indaka Hamzah. Siapa yang menginginkan untuk menyerang Ka'bah Baitullah dengan tentara bergajahnya? Abrahah Al-Habashi. Taib. Kisahnya akhwan, nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Pada kisah ini, yaitu penyerangan Abrahah Al-Habashi. Tatkala dia telah mampu menguasai Yaman, dan dia adalah seorang Nasrani, dia pun membangun gereja dan mengharuskan manusia ya untuk berhaji, nah, ke gereja tersebut. Nah, ingin mengubah apa? Tawaf di Ka'bah Baitullah serta haji di Baitullah, kepada apa? Haji di gereja yang dia bangun. Nah, kemudian sebagian Arab tidak terima. Dari Habasyah. Habasyah kan bukan Arab. Nah, sebagian Arab akhwan mencari apa? Mencari kelalaian dia, taib, dan penjaganya kemudian berak di sana. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa'amada ba'dul Arabi fastaghfala al-hajabah wa taghawwata faharaba. Nah, sebagai bentuk apa? Ejekan sambil apa? Pengingkaran. Akhirnya apa? Gereja yang ingin agar apa? Seluruh Arab dan orang-orang berhaji ke sana, nah, apa? Diberakin. Nah, diberakin. Akhirnya faghadiba Abrahah. Abrahah pun marah wa azama ala takhribil Ka'bah. Maka dia pun azam untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya, terjadilah apa yang terjadi dalam kisah yang masyhur. Dia menyiapkan tentara bergajah untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Cuman ketika telah dekat dengan Makkah, kharaja ilaihi Abdul Muttalib fa'adzamahu wa kana jamilal hay'ah fatalaba minhu an yarudda alaihi ibilan lahu nuhibat fastaqsara himmatah. Maka tatkala
dekat dengan Mekah, kawan, Abdul Muttalib. Ini juga kisah yang masyhur menunjukkan apa? Walaupun saat itu masih di masa jahiliyah, tapi menunjukkan apa? Tawakal Abdul Muttalib yang kuat, kawan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia keluar, Abdul Muttalib keluar untuk menemui apa? Menemui Abrahah, dan Abrahah ya menghormatinya. Kenapa? Karena Abdul Muttalib dikenal jamilul hay'ah, memiliki apa? Perawakan yang bagus, gagah orangnya. Nah, orang Arab gagah. Maka ternyata sudah dihormati, dikira mau negosiasi agar apa? Agar tidak menyerang Ka'bah. Tapi ternyata permintaan Abdul Muttalib remeh, dianggap remeh oleh Abrahah. Mintanya apa? Mintanya apa, Akmal? Mintanya tolong kembalikan unta-untaku. Karena untanya apa? Untanya di sepanjang perjalanan pokoknya nemu apa saja dia rampas, sewenang-wenang, ingin menunjukkan kekuasaannya dan kemarahannya kepada bangsa Arab. Nah, ketika itu diantara yang dirampas adalah unta-unta milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib datang menemuinya dengan nama apa? Perawakan beliau yang gagah. Dikiranya mau negosiasi untuk mundur, ternyata ujung-ujungnya cuma minta unta agar untanya dikembalikan. Fastaqsara himmatah, dan menganggap remeh sekali permintaanmu. Kenapa kok jauh-jauh cuma hanya untuk apa? Minta unta agar dikembalikan. Wa qala laqad dhanantu annaka la tas'aluni illa fil amri alladhi ji'tu fi. Dia sudah apa? Sudah menyangka bahwasanya Abdul Muttalib mau datang untuk apa? Untuk minta terkait perkara yang Abrahah datang karenanya, yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, dia kira orang-orang Arab akan apa? Akan kebingungan ketika dia mau menghancurkan Ka'bah. Ternyata tidak ada yang bingung. Abdul Muttalib sebagai apa? Sebagai penjaga juga tidak kebingungan. Cuman dia bingung mikirkan apa? Untanya. Dan jawaban Abdul Muttalib, namun kemudian apa? Sering diulang-ulang oleh para ulama kita, akhwan. Nah, faqala inna li hadzal baiti rabban sayahmihi. Nah, inna li hadzal baiti rabban sayahmihi. Sesungguhnya Baitullah ini, rumah ini yang mau engkau hancurkan, Baitullah, memiliki Rabb, memiliki pemilik yang akan apa? Yang akan menjaganya. Ka'bah ada pemiliknya. Siapa pemilik Ka'bah? Abdullah. Allah. Allah yang memilikinya. Itu adalah rumah Allah yang paling mulia, paling utama di muka bumi ini. Dan mesti Allah akan menjaganya. Sedangkan aku adalah pemilik unta yang aku butuh untuk menjaga unta-untaku. Ini mafhum dari kalimat Abdul Muttalib. Fa'ada ilaihi ibilah, maka unta-untanya dikembalikan. Wa taqaddama Abraha bi juyushihi faqaddamul fila fabaraka wa ajazu fihi wa arsalallahu alaihim tayran ma'a kulli wahidin thalathata ahjarin hajaraini fi rijlaihi wa hajarun fi minqarihi, wa hajarin fi minqarihi fa alqauha alaihim falam yabqa minhum ahadun illa usib. Maka setelah unta-unta Abdul Muttalib dikembalikan, beliau pun apa? Menyingkir, membawa unta-untanya, dan Abrahah maju dengan tentaranya. Nah, gajah-gajah yang sudah disiapkan disuruh untuk di depan, tapi ternyata fadaraka, gajah-gajahnya malah menderum dan mereka tidak mampu untuk maju. Mau nyorong gajah apa bisa? Kalau gajah sudah tidak mau maju, ya sudah, mau apa lagi? Nah, tapi mereka terhenti di situ. Kemudian Allah kirim burung yang namanya burung apa? Burung apa, Umar? Hah? Kakak tua? Hah? Kakak? Ya. Burung apa?
ababil, tairan ababil. Nah, dalam surat Al-Fil, taib, burung ababil. Taib yang setiap burung itu membawa 2 batu di kakinya dan 1 batu di paruhnya. Kemudian dilemparkan kepada pasukan Abrahah dan tidak ada seorang pun yang ada kecuali terkena oleh batu tersebut. Nah, ini kisah disebutkan ikhwan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, ini maksud innallaha habasa an Makkah al-fil. Allah Subhanahu wa taala yang menahan mereka sehingga mereka tidak mampu untuk mewujudkan keinginannya menghancurkan Ka'bah. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala kuasakan Rasul dan kaum mukminin untuk mengalahkan mereka. Ini kalimat wasallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin ini sudah beda lagi dengan pembahasan al-fil. Itu maksudnya saat ini Allah Subhanahu wa taala kuasakan rasulnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk bisa menguasai Mekah. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli, dan sesungguhnya Mekah itu tidak dihalalkan untuk peperangan kepada seorang pun kecuali sebelumku. Tidak ada yang dihalalkan untuk berperang ke Mekah sebelum Nabi kita Muhammad. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar, dan hanyalah Mekah dihalalkan untukku hanya beberapa waktu saja di siang hari. Naam. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, dan sungguhnya Mekah tidak akan dihalalkan untuk seorang pun setelahku. Ini tanah haram, tidak boleh menyerang ke sana. Ini dalil akhwan bahwasanya Mekah pada masa Nabi tersebut di tahun ke-8 dibuka anwah, bukan damai, tapi dibuka melalui jalur perang. Makanya Nabi saat itu berangkat ya memang siap perang, memakai pakaian perang, memakai mighfar, topi perang. Taib. Jadi kalau di sana ada pembahasan di kalangan para ulama, Mekah itu dibuka dengan damai ataukah dengan peperangan, maka jawabannya apa? Jawabannya apa? Indak Mujahid, dengan peperangan. Taib, istilahnya apa? Futihat anwatan, dibuka anwah dengan kekerasan, bukan dengan jalur damai. Taib. Dan ini yang dirujukkan oleh para a'immah dari jumhurul ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hanya saja ketika itu Nabi tidak membunuh kecuali orang-orang yang yang memerangi beliau dan pasukannya. Taib. Taib, barakallahu fikum, itu dulu. Nakta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.